kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Alia Izatur Rahmah. Di sini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi bahasa Indonesia tentang ragam ilmiah, kalimat, dan paragraf. Sebelum memasuki materi pembelajaran, mari kita berkenalan dengan teman-teman saya. Nah, yang pertama ada Berliana Ahadiah dengan NIM 202310101073. Yang kedua ada Dava Abiasa Baskara dengan NIM 202310101076. Yang ketiga ada Tita Febrianti dengan NIM 202310101089. Yang keempat ada Sinta Nurfadila dengan NIM 202310101172. Yang kelima ada Yuldani Adinda Daviana dengan NIM 202310101175. Dan yang terakhir ada saya Alia Izatur Rahmah dengan NIM 202310101179. Nah, sekarang sudah pada kenalkan dengan teman-teman saya. Langsung saja kita mulai materi pembelajarannya ya. Hai semua, kali ini bersama saya Berliana Ahadiah. Nah, kita akan belajar materi mengenai kalimat. Nah, apa itu kalimat? Kalimat merupakan rangkaian kata yang strukturnya minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat yang menyatakan pikiran tertentu dan dapat berdiri sendiri serta memiliki intonasi yang menunjukkan batas penyusunnya. Nah, terdapat perbedaan kalimat antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Jika dalam bahasa lisan, kalimat diawali dan diakhiri dengan senyap, sedangkan jika dalam bahasa tulis, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Nah, materi yang selanjutnya mengenai struktur kalimat. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, terdapat 6 struktur kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat dasar tipe subjek predikat. Dalam kalimat subjek predikat, predikat pada umumnya berisi frasa verbal atau frasa transitif. Akan tetapi, predikat juga dapat diisi dengan menggunakan frasa nominal, frasa adjektifal, dan nomina. Yang kedua, kalimat dasar tipe subjek predikat objek. Dalam kalimat ini, predikat diisi oleh verba transitif yang memiliki dua pendamping, yakni subjek dan objek. Jika keduanya tidak ada, maka kalimat tidak bisa disebut gramatikal. Yang ketiga, kalimat dasar tipe subjek predikat pelengkap. Sama seperti dengan pola subjek predikat objek, kalimat subjek predikat pelengkap juga memiliki predikat yang memerlukan pendamping subjek dan pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan. Dalam kalimat ini, predikat juga harus memiliki pendamping subjek dan keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe subjek predikat objek pelengkap. Dalam kalimat ini, predikat harus memiliki 3 pendamping agar bisa disebut sebagai kalimat gramatikal. Pendamping yang dimaksud yaitu subjek, objek, dan pelengkap. Yang terakhir ada kalimat dasar tipe subjek predikat objek keterangan. Dalam kalimat ini, predikat memiliki 3 pendamping yaitu subjek, objek, dan keterangan. Materi yang selanjutnya adalah unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata. Nah, unsur-unsur kalimat ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada subjek. Subjek merupakan unsur dalam kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok, tokoh, suatu hal, atau masalah yang sedang dibicarakan. Kedua, predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, di dalam kalimat, untuk menentukan predikat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, predikat dapat berupa kata atau frasa. Yang kedua, predikat dapat berupa kata kerja, kata benda, kata bilangan, dan kata sifat. Yang ketiga, predikat didahului kata merupakan, adalah, yaitu. Yang keempat, predikat dapat berupa jawaban dari kata tanya mengapa dan bagaimana. Yang kelima, predikat dapat didahului keterangan aspek seperti sedang, sudah, selalu. Yang ketiga, objek. Objek merupakan unsur kalimat yang berfungsi melengkapi predikat.
Pada umumnya, objek menggunakan frasa, frasa nomina, atau klausa. Objek selalu terletak di belakang predikat yang berupa verba transitif. Nah, di dalam kalimat, untuk menentukan objek, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apabila kalimat dipasifkan, objek dapat menduduki sebagai subjek. Yang kedua, objek tidak didahului dengan kata depan. Yang ketiga, objek terletak setelah predikat. Yang keempat, objek selalu berupa kata benda. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap atau komplement merupakan unsur kalimat yang digunakan untuk melengkapi predikat. Jenis kata yang digunakan dalam pelengkap sama dengan yang digunakan dalam objek. Hal yang membedakan pelengkap dan objek adalah pelengkap juga dapat diisi oleh frasa adjektifal dan frasa preposisional. Jika dalam kalimat terdapat objek, maka letak pelengkap akan berubah ke belakang objek dalam kalimat tersebut. Yang kelima, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai unsur kalimat yang lain. Keterangan berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Keterangan dibagi menjadi beberapa macam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Keterangan dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama, keterangan waktu. Yang kedua, keterangan tempat. Yang ketiga, keterangan alat. Yang keempat, keterangan cara. Yang kelima, keterangan tujuan. Yang keenam, keterangan penyerta. Yang ketujuh, keterangan penyebab. Yang kedelapan, keterangan kesalingan. Yang keenam, konjungsi. Konjungsi dapat diartikan sebagai kata penghubung. Di dalam kalimat, konjungsi dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi perangkai intrakalimat dan perangkai antar kalimat. Perangkai intrakalimat berfungsi untuk menghubungkan bagian kalimat dengan bagian kalimat yang lainnya, sedangkan perangkai antar kalimat berfungsi untuk menghubungkan bagian kalimat atau paragraf dengan bagian kalimat atau paragraf yang lain. Nah, konjungsi ditandai dengan beberapa kata, yaitu kata sehingga, ketika, seharusnya, seandainya, bahkan, tetapi, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Terakhir, modalitas. Modalitas disebut juga dengan keterangan predikat. Dengan adanya modalitas, membuat makna kalimat dapat diubah menjadi pernyataan yang ragu-ragu, tegas, lembut, dan juga pasti. Modalitas juga dapat berfungsi untuk mengubah keseluruhan sebuah makna dalam kalimat. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai definisi kalimat, unsur-unsur kalimat, dan struktur kalimat. Halo semuanya, kali ini bersama saya Dita Febrianti. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis kalimat. Menurut Suryanto, kalimat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama jenis klausa pembentuknya, yang kedua fungsi isinya, yang ketiga kelengkapan unsurnya, dan yang keempat susunan subjek predikat. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai 4 jenis kalimat tadi. Yang pertama yaitu jenis klausa pembentuknya. Pada jenis kalimat ini terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Untuk kalimat tunggal ini terdiri dari satu klausa, yang susunan kalimatnya yaitu berupa satu subjek dan juga satu predikat. Yang selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Nah, pada kalimat majemuk ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu setara atau koordinatif. Yang kedua yaitu bertingkat atau subordinatif atau juga disebut sebagai kompleks. Yang susunan kalimatnya terdiri dari satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Yang selanjutnya yaitu campuran, yang merupakan campuran dari majemuk setara dan majemuk bertingkat. Yang susunan kalimatnya terdiri dari 2 induk kalimat dan 1 anak kalimat. Jenis kalimat yang kedua yaitu fungsi isinya, yang dibedakan lagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kalimat pernyataan atau deklaratif, yang kedua yaitu kalimat tanya atau interrogatif, yang ketiga yaitu kalimat perintah atau imperatif, dan yang keempat yaitu kalimat seru atau eksklamatif. Jenis kalimat yang ketiga yaitu mengenai kelengkapan unsurnya, yang terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu kalimat sempurna atau disebut sebagai mayor, dan yang kedua kalimat tidak sempurna yang disebut sebagai minor. Jenis kalimat yang keempat yaitu mengenai susunan subjek dan predikatnya, yang terdiri dari 2 macam. Yang pertama kalimat versi, yang susunannya yaitu subjek dan predikat.
Yang kedua, kalimat inversi yang susunan kalimatnya predikat dan subjek. Setelah membahas jenis kalimat menurut Suryanto, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis kalimat menurut Putrayasa. Beliau menambahkan 3 jenis kalimat, yaitu sifat dan hubungan aktor aksi, kalimat inti dan inti kalimat, dan keefektifan kalimat. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai ketiga jenis kalimat menurut Putrayasa. Yang pertama yaitu sifat hubungan aktor aksi, yang memiliki 4 macam, yaitu yang pertama kalimat aktif, pelakunya yaitu me dan ber. Yang kedua yaitu kalimat pasif, penderitanya yaitu di, ter, ke, an. Yang ketiga yaitu kalimat medial, subjek sebagai pelaku dan penderita. Dan yang keempat yaitu kalimat resiprokal, yang merupakan subjek dan objek saling berbalas-balasan. Untuk jenis kalimat yang kedua yaitu kalimat inti dan inti kalimat. Kalimat inti merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, yang syaratnya sendiri yaitu terdiri dari 2 suku kata, berpola subjek dan predikat, dan intonasinya netral. Untuk inti kalimat itu sendiri yaitu kalimat yang terdiri atas unsur-unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Syaratnya yaitu terdiri dari 3 suku kata dan katanya berpola subjek, predikat, objek, dan intonasinya netral. Jenis kalimat yang ketiga yaitu keefektifan kalimat yang memiliki 2 macam. Yang pertama yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama yaitu mengenai kalimat efektif, merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dari penulis kepada pembaca secara tepat, sehingga mudah untuk dipahami. Syaratnya yaitu singkat, padat, jelas, lengkap, dan menyampaikan informasi secara tepat. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu kesepadanan, struktur, kecermatan, kepaduan, keparalelan, ketegasan, kehematan, dan kelogisan. Selanjutnya yaitu kalimat tidak efektif, perlu mengungkapkan gagasan dari penulis kepada pembaca secara tepat, sehingga sulit untuk dipahami dan memiliki gagasan yang berbeda. Ciri dari kalimat tidak efektif yaitu tidak memiliki struktur kalimat yang jelas dan padu, mengandung penafsiran ganda, tidak memiliki unsur keparalelan, kelogisan, dan kehematan. Sekian penjelasan jenis kalimat dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semua, saya Dava Faiza Baskara. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, dan fungsi paragraf. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk menjelaskan kalimat utama atau gagasan utama. Untuk membuat satu paragraf, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kesatuan dan kepaduan antara kalimat satu dan kalimat yang lain. Yang kedua adalah ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama adalah kalimat pertama harus menjarak ke dalam sebanyak 5 ketukan spasi. Kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam baku. Ketiga, berisi gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat utama. Keempat, berisi ide sederhana yang terdapat dalam kalimat penjelas. Kelima, pada kalimat penjelas berisi rincian, keterangan, dan data tambahan yang mendukung kalimat topik. Terakhir adalah fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama adalah membantu penulis mengembangkan pikiran-pikiran kecil yang dapat membentuk suatu paragraf. Kedua, mengekspresikan gagasan penulis. Ketiga, membantu pembaca memahami karangan penulis. Kelima, menandai pergantian gagasan baru yang dituangkan oleh penulis dalam suatu karangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semua, bersama dengan saya Yuliani Adinda akan belajar mengenai pikiran utama dan kalimat utama serta syarat-syarat paragraf yang baik. Dimulai dari pikiran utama. Dalam suatu paragraf tentu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dan para penulis memiliki beberapa cara dalam menempatkan kalimat utamanya di suatu paragraf. Yang pertama, pikiran utama di awal paragraf. Paragraf ini akan menyusun kalimat utama di awal paragraf dan kemudian diikuti oleh beberapa kalimat penjelasnya. Yang kedua,
pikiran utama di akhir paragraf. Untuk paragraf jenis ini, beberapa kalimat penjelasnya akan disusun terlebih dahulu, kemudian disudahi dengan meletakkan kalimat utamanya di akhir paragraf. Yang ketiga, pikiran utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Untuk paragraf jenis ini, kalimat utama akan diletakkan di awal, kemudian diulang kembali di akhir paragraf dengan tujuan untuk menekankan pikiran utama. Untuk pengurutan kalimat utama dan kalimat penjelas dapat disusun menurut yang pertama, urutan logis. Jadi dimulai dari yang umum, dilanjut dengan yang khusus. Untuk yang kedua, urutan kronologis, yaitu menurut waktu terjadinya kejadian tersebut. Yang ketiga, urutan klimaks dan anti klimaks, yaitu semakin penting, menonjol, atau dari yang tegang sampai paling tegang. Lanjut belajar ke materi selanjutnya, yaitu syarat-syarat paragraf yang baik. Di sini ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar mencapai sebuah paragraf yang baik. Syarat yang pertama yaitu kesatuan paragraf atau kesatuan pikiran, di mana dalam penulisan sebuah paragraf tentu terdiri dari beberapa kalimat yang dimana harus mengandung satu pokok pikiran yang sama. Karena keterkaitan antar kalimat sangat diperlukan untuk membangun sebuah kesatuan paragraf. Syarat yang nomor 2 yaitu kepaduan. Dinyatakan memiliki kepaduan jika kalimat-kalimat penyusunnya memiliki hubungan yang logis. Keterkaitan antar kalimat juga harus menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf sehingga menjadi paragraf yang padu. Ada beberapa tips yang bisa digunakan agar mencapai kepaduan paragraf, yaitu repetisi atau pengulangan, kata kunci atau sinonim, kata ganti, kata transisi, dan bentuk paralel. Syarat yang nomor 3 adalah ketuntasan. Kata lain dari ketuntasan paragraf adalah kesempurnaan paragraf. Untuk mencapai kesempurnaan paragraf dapat diwujudkan dengan cara klasifikasi dan ketuntasan bahasa. Syarat yang nomor 4 adalah keruntutan, di mana keruntutan paragraf adalah penyusunan suatu gagasan atau pokok pikiran di dalam suatu karangan atau cerita. Ada tips yang bisa kalian terapkan untuk membuat paragraf yang runtut, yaitu berkonsentrasi lebih, memiliki kosakata yang banyak sehingga dapat memperkaya bahasa, memiliki jiwa ketelitian yang tinggi, sabar, dan konsisten. Untuk syarat yang nomor 5 sekaligus yang terakhir adalah konsistensi penggunaan sudut pandang, di mana sudut pandang adalah cara pengarang atau penulis menempatkan dirinya dalam suatu karangan. Ada 3 jenisnya. Orang pertama, contohnya aku, saya, hamba, beta, kami. Orang kedua, contohnya kamu, kau, anda. Orang ketiga, contohnya dia, ia, mereka. Itu tadi penjelasan materi dari saya mengenai pikiran utama dan syarat-syarat paragraf yang baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ikutin terus ya. Halo semua, sekarang bersama saya Sinta Nurfadila akan belajar mengenai jenis paragraf, hubungan antar paragraf dan juga pengembangan paragraf. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis paragraf. Berdasarkan tempat dan fungsinya, jenis paragraf ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu paragraf pengantar. Paragraf pengantar merupakan paragraf yang sangat berperan penting dalam sebuah karangan. Dalam paragraf pengantar ini juga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang pertama yaitu mengetahui inti dari suatu permasalahan yang dapat diungkapkan. Yang kedua, latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah yang dapat diungkapkan sehingga pembaca itu tertarik untuk mengetahui makna dari paragraf selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu ide sentral karangan yang dibahas atau disebut juga dengan tesis yang dapat dinyatakan dalam paragraf ini. Lalu yang keempat, menjelaskan maksud atau pedoman sebagai bentuk awalan ke tahap pendirian selengkapnya sampai akhir karangan. Lalu jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf pengembang. Paragraf pengembang ini merupakan paragraf yang menjelaskan atau memaparkan ide pokok karangan. Selain itu, paragraf ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menjelaskan, menerangkan, menguraikan, mendefinisikan, ataupun menghubungkan. Adapun kata-kata yang sering digunakan ini yaitu mengidentifikasikan, menganalisis detail, menguraikan arti, mengklasifikasi, membandingkan, dan juga membahas, menolak konsep berupa alasan ataupun argumentasi. Adapun kata-kata yang sering digunakan ini yaitu bertentangan dengan, tidak sejalan dengan,
bertolak belakang dengan, dan juga meskipun demikian. Lalu fungsi yang ketiga yaitu mendukung konsep. Mendukung konsep ini bisa berupa argumen. Contohnya itu adalah alasan, fakta, dan juga rincian. Lalu jenis paragraf yang ketiga yaitu paragraf peralihan. Paragraf peralihan merupakan paragraf yang terletak di antara dua paragraf utama dan juga merupakan paragraf yang relatif pendek. Mengapa peralihan ini berfungsi untuk memudahkan pikiran pembaca untuk menuju ke gagasan yang lain. Selain itu juga berfungsi untuk sebagai penghubung antar paragraf utama. Lalu jenis paragraf yang keempat yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan paragraf yang perlu diperhatikan lagi oleh penulis dalam menulis sebuah karangan. Hal itu dikarenakan seringkali pembaca itu hanya membaca paragraf penutup saja untuk mengetahui maksud dari sebuah karangan. Adapun beberapa fungsi paragraf penutup ini yaitu yang pertama sebagai penutup sebuah karangan, lalu yang kedua menjelaskan kepada pembaca terkait dengan pentingnya pokok pembahasan, lalu yang ketiga memaparkan kesimpulan ataupun kesan mendalam, lalu yang keempat yaitu gagasan penting yang terdapat dalam karangan akan diringkas dalam paragraf penutup ini. Nah, materi yang selanjutnya mengenai hubungan antar paragraf. Di dalam suatu paragraf tentunya terdapat hubungan antar paragraf yang satu dengan yang lain. Maka dari itu, dibutuhkan kepaduan antar keseluruhan paragraf agar memudahkan pembaca untuk memahami suatu karangan yang ditulis. Materi selanjutnya yaitu pengembangan paragraf. Berikut ini merupakan pengembangan paragraf berdasarkan teknik pengembangannya. Yang pertama yaitu secara alami. Pengembangan paragraf secara alami ini berdasarkan pada urutan ruang dan urutan waktu. Lalu pengembangan paragraf yang ketiga yaitu deduksi-induksi. Pola pengembangan paragraf deduksi-induksi ini juga paling sering dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf agar tampak teratur. Lalu pengembangan paragraf yang kedua yaitu klimaks antiklimaks. Pola pengembangan paragraf klimaks antiklimaks ini sering digunakan untuk menyajikan sebuah cerita atau konflik. Halo semua, kembali lagi bersama saya Alia Izatur Rahmah. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang paragraf berdasarkan fungsi. Paragraf berdasarkan fungsi termasuk ke dalam macam-macam dari pengembangan paragraf. Paragraf berdasarkan fungsi mencakup ke dalam 3 hal. Yang pertama, perbandingan dan pertentangan. Pola pengembangan perbandingan dan pertentangan merupakan paragraf yang menjelaskan tentang membandingkan sesuatu yang diceritakan dan menceritakan tentang pertentangan. Pada pola perbandingan, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan terhadap sesuatu yang diceritakan. Sedangkan pada pertentangan berisi tentang gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. Yang kedua ada analogi. Analogi merupakan paragraf yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yang umum dan tidak umum di masyarakat. Analogi ini juga diartikan sebagai pola pengumpamaan sesuatu hal. Yang ketiga ada sebab akibat. Dalam pola pengembangan sebab akibat, sebab berfungsi sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Sedangkan akibat berfungsi sebagai gagasan penjelas atau pikiran penjelas. Namun, tidak menutup kemungkinan susunan tersebut bisa berubah. Akibat dapat berfungsi sebagai gagasan utama, sedangkan sebab dapat berfungsi sebagai gagasan penjelas atau pikiran penjelas. Nah, bagaimana tadi teman-teman pembelajarannya? Pasti sudah pada tahu dan paham kan tentang ragam ilmiah, kalimat, dan paragraf. Semoga apa yang dapat kami jelaskan tadi dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.